Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Jadi kita baru pulang dari bioskop, baru selesai nonton 404 Run Run. Ini merupakan horor komedi Thailand paling fresh. Karena memang latar waktunya adalah tahun 2025, jelas syutingnya itu kan di pertengahan tahun 2024 kayak gitu. Bahkan sekarang lagi gencar-gencar aktornya lagi di Indonesia kan, lagi proses promosi juga untuk ini. Jadi ini salah satu kayaknya serius banget mereka untuk mempromosikan film ini dan gue penasaran. Tapi sebelum itu, film ini disutradarai oleh saya Picaya Jaras Bonpraca. Mohon maaf banget kalau artikulasi dari penyebutan huruf Thailand gue tuh yang salah, karena memang salah satu kelemahan gue adalah menyebutkan huruf Thailand gitu. Jadi mohon maaf banget, jadi silakan koreksi di bawah. Karakter utama dari film ini bernama Nakop yang diperankan oleh aktor terkenal Thailand yaitu Chantavit Danasevi. Dan lagi-lagi gue salut ya, perkembangan Thailand tuh kayaknya kalau dulu tuh kan jauh banget sama kita, tapi sekarang kita udah mulai menyusul, tapi harus diakui lah untuk genre-genre perfilman dari Thailand tuh mereka lebih tinggi dari kita lah gitu. Kita masih berusaha banget nyusul gitu. Bahkan sutradara-sutradara Indonesia, produsernya, ngedit tuh kadang mereka ngedit film itu kan ke Thailand ya. Jadi mau nggak mau ini memang gila. Mereka tuh out of the box gitu. Gue suka banget bagaimana sutradara dari saya Pisaya Jaras Bonpraca ini mengemas film 404 Run Run ini menjadi dari drama keluarga. Ada banyak banget drama-drama sebenarnya sedih di sini, tapi dikolaborasikan dengan komedi, itu kok bisa klop banget kayak gitu. Kelemahan dari film ini menurut gue adalah dari segi transisi ceritanya ya, klimaksnya. Memang di sini full, kalau kalian pengen ngakak itu udah dari awal sampai akhir itu ngakak. Tapi kalau kalian setelah keluar bioskop mikir lagi esensi dari ceritanya, konklusinya, kesimpulannya tuh gimana ya gitu. Simple banget sebenarnya ya, bla 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 bla, tiba-tiba kayak gini putus. Nah, misalnya kayak gitu ya, gambarannya kayak gitu. Tapi entah kenapa di sini dengan kayak berasa kita nonton kayak pertunjukan teater, kita jadi lucu banget di sini. Dengan latar tempat tuh nggak banyak ya, kebanyakan juga di hotel yang seram ini ya. Tapi entah kenapa di sini gabungan-gabungan dari ekspresi, mimik wajah, pengambilan gambar, bagaimana suara-suara scoring-scoring ditampilkan, kayak lucu yang sebenarnya klasik ya, lucunya toeng kayak gitu tuh kayak bisa jadi enak ya. Gua nggak tahu ya. For Run Run ini akan menceritakan karakter Nakop ini yang merupakan agen properti nakal, di mana dia ini beli rumah yang murah dijual lagi ke orang mahal banget gitu, beuntungannya sampai berkali-kali lipat gitu. Sehingga di sini kita melihat bahwa Nakop dan teman-teman ini punya hutang yang banyak dengan rentenir, termasuk juga di sini dia kemudian berurusan juga dengan pacarnya. Pacarnya ini juga kebelet kawin gitu ya, dan kebelet kawin tapi si Nakop ini belum punya duit. Tiba-tiba dia melihat promosi dari hotel yang seram dengan harga yang murah banget, dan dia beranggapan bahwa hotel sebesar ini murah itu bisa dijual lagi. Ternyata murah itu ada alasannya. Murah itu ternyata ada hantunya di sini. Hantu utama di sini bahkan nggak malu-malu diperlihatkan ya, nggak yang bikin seram. Justru hantunya cantik ya. Namanya adalah Nyonya Lalita. Ada banyak banget silsilah cerita di balik ini. Ternyata Nyonya Lalita ini memang meninggalnya di kamar utama dari hotel tersebut. Dari sini dia meninggal tuh bersama dengan pacarnya, suaminya gitu. Dan di sini ada banyak banget cerita-cerita yang dijelaskan tuh sepotong-sepotong sebenarnya. Tapi itu sih yang bikin kita penasaran, dijelasin sedikit demi sedikit ini yang nggak terlalu serius, yang membuat kita, wah film ini keren banget diikutin. Sehingga dengan durasi 1 jam 43 menit ya kalau nggak salah, itu menurut gue kurang ya. Nah ini sih salah satu kelemahannya dari durasi yang cepat, yang sedikit itu terasa tergesa-gesa dibikin. Padahal kita belum puas ngakaknya, tapi di sini akhirnya jadi selesai. Tapi emang kayaknya untuk film bagus, makanan enak ataupun seni yang enak itu mungkin kan nggak terlalu banyak ya. Untuk makanan enak biasanya dikit, untuk film yang bagus biasanya dikit. Jadi berasa cepet banget gitu ya waktu yang berlalu gitu. Dan gue berharap sebenarnya di film ini konklusi cerita dari drama mereka itu diselesaikan lebih panjang lagi. Tapi it's okay, gue merasa puas banget di sini secara keseluruhan dari pengambilan gambar. Ini sih yang menjadi titik lucu. Gue nggak ngebayangin kalau sutradaranya itu ngambil gambarnya nggak tiba-tiba close up gitu. Aduh, itu bakal hancur sih. Tapi di sini dengan orang-orang komedi yang katanya juga ada senior komedi di sini, mana bapaknya si cewek cowok yang berisi itu kan. Itu katanya kan komedi senior di Thailand ya. Kalau di Indonesia kayak berasa Sule kayak gitu. Tapi emang lucu banget mereka di sana. Dan karakter-karakter pemilihan dari teman si Nakop ini pun pas. Ada yang satu cool, berotot. Yang satu lagi goblok kayak gitu. Yang satu lagi bapaknya tambah goblok lagi. Itu pas banget melengkapi cerita ini gitu. Dan salah satu momen yang gue ngakak banget itu kayak pas si Nakop itu diseret lewat tangga bolak-balik dak. Itu gila ngakak banget itu. Tapi gue nggak mau spoiler terlalu jauh.
Intinya adalah For Over Run ini rekomendasi banget buat teman-teman tonton karena full ngakak. Kalian gak usah mikirin gimana kok ceritanya simpel banget ya konklusinya. Ini gak usah mikirin itu. Tapi di sini ngakak dari awalnya itu setiap adegan tuh renyah. Padahal ya kita nggak kenal sama aktornya gitu. Biasanya kan kalau gue nggak kenal aktornya itu misalnya dia ngelucu, kita nggak kenal, kita nggak akan ketawa gitu. Tapi entah di film ini pas lihat mukanya baru muncul di awal aja itu kita udah ngakak. Udah selucu itu karena pengemasannya enak banget. Lagi-lagi dominasi antara scoring, sinematografi, permainan cahaya di sini yang ya sound effect gitu tuh udah the best banget di sini. Dan gue salut banget sama sutradara karena udah mainin beberapa mix yang keren dan lagi-lagi ternyata di ending meskipun ini melucu ya. Ini khas film-film komedi di Thailand ya. Meskipun yang dari awal kita dibikin ketawa, tapi pas adegan sedih, kita juga ikut sedih gitu. Nggak sedikit di bioskop itu yang nangis ngelihat adegan terutama cerita dari Nyonya Lalita, plus juga cerita dari si Nakop itu sendiri sama pacarnya. Miris, nyesek banget mereka gitu. Jadi secara keseluruhan di sini baik dari komedinya berhasil banget menurut gue, tapi juga ketika ceritanya sedih itu berhasil banget. Jadi grafiknya tuh naik, nggak yang plus jeblok kayak gitu. Tapi dengan banyaknya komedi, ada beberapa komedi yang menurut gue kurang dapet. Apa mungkin karena kita orang Indonesia ya? Jadi ada beberapa komedi yang kayak masih mikir, tapi setelah mikir, oh gitu. Terutama juga datangnya banyak karakter-karakternya bikin kita jadi keselak. Kalau teman-teman makan popcorn di bioskop udah hati-hati, bisa nyembur popcorn kalian karena di sini salah satunya karakter yang gue juga cukup ngakak gitu kayak Dr. John. Gue nggak tahu referensi John ini mungkin John Constantine mungkin gitu ya, Dr. John. Kemudian juga ada karakter yang buta itu kan, yang dukun tapi dia buta gitu, nusuk-nusuk pisau. Gila. Dan yang paling bikin kaget juga ternyata di bagian post credit scene ada cameo dari artis kita Indonesia. Siapa itu? Mungkin kalau udah tahu tapi kan kalian belum tahu adegannya kan, kalian nonton dulu sendiri gitu ya. So di review kita memberikan skor untuk film For Over Run Run ini ada di angka 8 dari 10. Dengan angka sebesar itu tentu ini rekomendasi untuk kalian tonton. Dan satu tips, jangan nonton sendirian, mending kalian nonton bersama pacar, sama keluarga atau teman kalian, circle kalian, karena ini bakal ngakak. Nggak lucu kan kalian ngakak malu-malu gitu. Jadi lebih baik kalian ramean, kalau ngakak itu udah pecah semua gitu. Jadi rekomendasi untuk kalian tonton guys. So thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film yang rekomendasi untuk kita review selanjutnya, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.